Perubahan Indonesia. Ketemu lagi bersama saya Bella Fauzi dan selamat datang di webinar Gerakan Indonesia Bangkit with Sandiaga Uno. Hari ini teman-teman mahasiswa akan mendapatkan ilmu baru dan juga level up lewat obrolan bersama Bang Sandiaga Uno, dan juga narasumber kita hari ini adalah seorang entrepreneur muda yang berhasil membangun bisnisnya sambil mengemban ilmu di bangku kuliah. Wah, keren banget ya. Nah, tapi sebelumnya ini ada beberapa hal penting yang ingin Bella sampaikan kepada teman-teman mahasiswa yang sudah bergabung pada webinar hari ini. Nah, jadi saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang susunan acara dan juga rules Q&A. Jadi nanti akan ada paparan terlebih dahulu dari Bang Sandiaga Uno. Setelah itu dilanjutkan paparan dari narasumber dan kita lanjutkan ke sesi Q&A. Setelah itu akan ada kesimpulan dan juga penutup dari Bang Sandiaga Uno dan juga narasumber kita hari ini. Oke, saya lanjut ya. Bella akan menjelaskan tentang rules Q&A-nya. Jadi pertama-tama, untuk teman-teman mahasiswa yang sudah bergabung hari ini, bisa bertanya kepada Bang Sandi dan juga narasumber kita dengan mensubmit pertanyaannya lewat website sly.do ya. Website sly.do. Gimana sih caranya? Nah, caranya tinggal buka browser dari handphone atau laptop kalian, kemudian ketik sly.do di kolom pencarian. Setelah itu masuk ke website sly.do, jangan lupa ketik bisnis usia muda 2020 ya. Ketik bisnis usia muda 2020 di kolom event code, kemudian klik tanda panah. Nah, setelah itu ketik pertanyaan kalian. Jangan lupa juga isi nama kalian sebelum mengirim pertanyaan. Jadi biar ketahuan nih pertanyaannya dari siapa gitu ya. Oke, sekali lagi bagi teman-teman mahasiswa yang sudah bergabung dan ingin bertanya kepada Bang Sandiaga Uno dan juga narasumber kita hari ini, langsung saja buka website sly.do ya. Ketik bisnis usia muda 2020 di kolom event code dan ketik pertanyaan kalian di situ. Jangan lupa cantumin namanya juga gitu. Oke, sekarang terlebih dahulu saya akan menyapa dulu nih. Wah, ini idola saya dan semua orang kayaknya. Ini adalah abang saya yang murah senyum, awet muda, dan sangat humble sekali. Selalu menginspirasi dan mengingatkan saya bahwa tidak ada kata terlambat untuk menjadi seorang entrepreneur, khususnya entrepreneur muda. Ada Bang Sandiaga Uno. Yeay! Apa kabar Bella? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bang Sandi? Baik-baik banget, sehat, semangat, optimis, dan begitu melihat Bella semangat, saya juga tambah termotivasi untuk berbagi dengan teman-teman kalangan muda kita untuk menjadi bagian daripada solusi kita bangkit. Bangkit, iya betul. Kita juga semangat banget pasti untuk mendengarkan cerita dan juga materi yang akan Bang Sandi sampaikan dan juga narasumber kita hari ini. Nah, tadi kan sudah ada Bang Sandi nih yang menyapa kita semua. Selanjutnya saya juga mau menyapa nih narasumber kita yang sudah disebut-sebut dari awal. Nah, ini siapa sih narasumbernya? Ini juga nggak kalah keren ya. Seorang entrepreneur muda ganteng. Dia ini berhasil membangun sebuah brand tas lokal menjadi go internasional. Gila, keren banget. Ada Mas Adit Yara. Hai Mas Adi. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Mbak Bella. Pak Sandi. Pak Sandi. Bandung, apa kabar Bandung? Sehat, Bandung sehat. Aman. Aman. Oke, alhamdulillah. Ini saya semangat banget nih ketemu sama Mas Adit dan juga Bang Sandi, karena kedua orang ini ilmunya pasti luar biasa sekali dan bisa menginspirasi kita dan juga teman-teman mahasiswa yang sudah bergabung di webinar hari ini. Oke. Jadi tema webinar Gerakan Indonesia Bangkit kita hari ini adalah temanya itu jatuh bangun bisnis di usia muda. Nah, kenapa saya ketawa? Karena saya jadi ingat lagu Jatuh Bangun Aku Mengejarmu. Tapi itu bukan jatuh bangun aku mengejarmu ya, karena di sini maksudnya adalah jatuh bangun gimana sih caranya supaya bisnis ini tetap bertahan di era pandemi gitu. Meskipun sedang krisis, gimana caranya kita bisa terus berinovasi, beradaptasi dengan keadaan yang ada sehingga bisnis kita tetap bertahan. Itu dia. Nah, tapi juga selain itu mungkin teman-teman mahasiswa juga ada yang bingung kenapa sih namanya kok webinar Gerakan Indonesia Bangkit. Nah, untuk itu mungkin bisa dijelaskan langsung kepada Bang Sandiaga Uno apa sih sebenarnya tujuan dari diadakannya webinar ini. Silakan Bang Sandi. Jadi pertama-tama saya ingin menyapa dulu Kang Adit. Halo. Kumaha Dara Ramang Kang Adit. Sehat, Pangestu, Sehat, Damang. Pangestu. Bang.
Atur nuhun nih udah. Manggilnya AA kali ya. Kalau Sunda. Adit. Dama, Udah. Dama. Darah Sehat, lama. sehat, Pak. Ini kita udah sebelumnya punya collab bareng sama Yes. Mas Adit dan juga saya ingin menyapa seluruh peserta webinar dari Sabang sampai Merauke dan dari Miangas sampai Pulau Rote. Tetap semangat. Nah, webinar ini dinamakan Gerakan Indonesia Bangkit karena saya dan teman-teman yang hadir di sini harusnya saling mengingatkan kita untuk menjadi trigger agar anak-anak muda bisa bangkit dari masa krisis. Terutama krisis lapangan pekerjaan yang terjadi sekarang dengan memulai bisnis sendiri. Jadi ada krisis lapangan kerja, solusinya adalah memulai bisnis sendiri dan membuka lapangan pekerjaan. Karena di tengah pandemi ini, Bella, angka pengangguran diprediksi akan mencapai 12,7 juta jiwa di tahun 2021. Ngeri deh. Ini merupakan satu angka yang sangat mengkhawatirkan kita semua. Tapi memang memulai bisnis itu tidak mudah. Dan jatuh bangun, tadi bilang jatuh bangun mengejarmu, mengejar peluang. Nah, kita harus pastikan bahwa jatuh bangun ini akan terjadi dalam perjalanan kita. Selain persaingan dengan kompetitor, situasi pandemi juga membuat banyak bisnis mengalami krisis hingga merugi. Tapi krisis yang sebenarnya itu adalah saat kita mulai menyerah dan takut untuk memulai atau mencoba lagi. Dan krisis itu berhasil ditaklukkan oleh Bro Adit dan brandnya nih keren banget, Neon. Mereka bangkit dari krisis dan membuat sebuah bisnis yang sangat fantastis. Saya ingin mengajak teman-teman mahasiswa untuk belajar dari perjalanan bisnis Bro Adit dan Neon and how they come back from crisis, compete with other big brand and go international. Saya sering sharing bahwa saya juga pernah harus jatuh bangun membangun usaha setelah saya di PHK lebih dari 20 tahun yang lalu. Hari ini saya akan meminta Bro Adit untuk sharing dengan teman-teman mahasiswa yang hadir. Semoga teman-teman terinspirasi dan saya terinspirasi oleh Bro Adit. Saya yakin teman-teman juga semua akan mendapatkan motivasi. Gitu Bella. Mantap Bang Sandi, saya juga sebenarnya penasaran sekali, ingin langsung dengar cerita dari Mas Adit, bagaimana sih caranya dia itu bisa bangkit dari berbagai macam krisis setelah semua pengalaman yang dia lalui, akhirnya bisa membuat Neon menjadi sebuah brand lokal, tas lokal terbaik yang ada di Indonesia dan akhirnya bisa go internasional. Itu pasti kisahnya luar biasa sekali. Tapi sebelum kita dengar langsung cerita Mas Adit, kita lihat dulu nih video singkat mengenai Neon dan juga Mas Adit Tiara. Ini dia. Adit Tiara, seorang mantan arsitek, pernah bekerja di firma Wow Architects, Warner Wong Design Singapura, dan brand Charles & Keith. Adit kembali ke Indonesia, melanjutkan pendidikan magister, membangun sebuah brand tas lokal yang diberi nama Neon. Konsep Neon adalah urban traveler. Bisa digunakan saat jalan-jalan ke kota, simple tapi tetap keren dan kekinian. Neon berbeda dari tas lainnya, terbuat dari bahan nilon polyester, anti air dan bisa dilipat menjadi kecil. Pernah menggunakan bahan kain sisa pabrikan besar, pernah mengalami kerugian ratusan juta, pernah ditipu, hampir kolaps, tapi Neon bertahan, bangkit dan berhasil menembus pasar internasional. Wah mantap, itu dia tadi ya video singkat mengenai Neon dan juga Mas Adit Tiara. Nah Mas, boleh nggak langsung di-share sama teman-teman mahasiswa yang sudah bergabung hari ini, gimana sih cerita awalnya Mas Adit untuk memilih membangun bisnis tas yang tadinya menjadi brand tas lokal terbaik sampai akhirnya bisa goes internasional gitu di tengah krisis yang pernah dialami oleh Mas Adit. Apa yang membuat Mas Adit bertahan sampai saat ini? Silakan. Oke. Terima kasih Mbak Bella atas kesempatannya. Mungkin saya akan langsung share kali ya beberapa pengalaman yang udah pernah saya alami. Terima kasih juga sama Pak Sandi sudah mengundang saya nih di edisi pertama pula. Jadi merasa terhormat nih. Jadi saya kebetulan sebenarnya kalau lulusan tuh udah lama banget ya, dari tahun
2004 saya sebenarnya kalau kuliah ya. Saya lulus 2009, jadi sekitar kurang lebih 4,5-5 tahun. Nah benar, itu videonya tadi, video profilnya saya nggak nyangka, keren banget, terima kasih udah dibikinin kayak gitu. Nggak nyangka juga, jadi dulu memang saya rootsnya adalah arsitek. 5 tahun saya kerja awalnya kerja di perusahaan bapak, terus pindah ke Jakarta ke perusahaan developer, lanjut ke perusahaan arsitek lagi di Singapura, dan terakhir memang perusahaan interior design dan di Singapura itu kurang lebih hampir 1,5 tahunan. Nah mungkin saya sambil nge-share juga, ini ada slide sedikit aja sih. Boleh selanjutnya. Nah ini adalah Neon Indonesia, saya ciptakan, benar tadi kata Mbak Bella, adalah tahun 2013 ketika saya pulang dari Singapura. Itu saya niatannya adalah saya pengen pulang tapi saya masih pengen belajar. Tapi saya nggak mau belajar lagi di arsitek, intinya kayak gitu. Karena menurut saya arsitek itu hanya sebagai prinsip aja yang bisa saya pegang. Mungkin lebih ke idealnya atau misalkan ke pemahaman artistiknya. Nah akhirnya saya pulang, dan pas pulang itu kebetulan saya ngambil MBA di ITB. Jadi di sana memang syaratnya harus punya portofolio bisnis. Nah maka dari itu sebenarnya inspirasinya itu udah ada dari Singapura sebenarnya. Pas lagi saya kerja di Singapura itu tuh ibarat kata kalau weekday orang-orang pada kerja itu pada pakai fashion atau tasnya itu pada pakai yang ibaratnya yang branded atau enggak misalkan ya ibaratnya ribet lah gitu. Tapi ketika dia weekend, saya jalan-jalan misalkan di Orchard atau enggak misalkan naik MRT dan lain sebagainya, mereka tuh cuma pada pakai kaos V-neck doang, terus pakai sendal jepit, bahkan tasnya itu cuma tote bag yang bahannya karung goni. Nah dari situ saya ngelihat kenapa ya weekend itu membuat mereka menjadi simple. Oh mungkin jawabannya adalah ini orang kayaknya udah capek nih di weekday kerja dan lain sebagainya, mereka pengen ngelepas dan jalan-jalan aja gitu kemana-mana dengan tanpa atribut. Nah akhirnya Neon ini diciptakan dengan prinsip yang pertama adalah simplicity gitu ya. Jadi bisa dibilang dari colornya kita punya ragam banyak banget, terus udah kayak gitu kita punya juga ibaratnya as function, kita bisa dibilang juga ada yang waterproof gitu kan. Terus udah kayak gitu juga kita bisa di folding. Terus udah kayak gitu kita itu ternyata baru menemukan, nanti mungkin saya cerita sedikit, bahan nylon polyester itu ternyata baik bahkan di zaman pandemik ini dipakai untuk hazmat. Boleh selanjutnya. Oke, ini hanya beberapa preview yang akan saya jelaskan, beberapa achievement dan beberapa kolaborasi. Boleh selanjutnya. Nah ini adalah yang tadi saya mungkin akan jumping dulu ke depan. Ini alhamdulillah tahun kemarin Agustus 2019 kita ibaratnya mewakili negara Indonesia untuk nampang di Las Vegas, Agenda Show namanya. Ini adalah momen streetwear terbesar di dunia. Wow. Dan kita dipilih berdelapan gitu ya dari Indonesia. Dan selanjutnya dulu. Yang ini adalah yang Agenda Show, oke. Nah ini jadi momen ini adalah ketika kita ada di sana dan alhamdulillah juga kita terpilih sebagai brand yang bisa dibilang dipajang di lobbynya juga gitu. Boleh sebelumnya saya jelaskan dulu. Nah ini sebelumnya adalah nah sebelum ke Agenda Show itu adalah di tahun 2019 kita ceritanya kita membuat koleksi baru, namanya adalah See-Through Collection, di mana kita coba menyindir di mana orang-orang itu di zaman 2019 awal tuh pada pakai kayak misalkan filter, terus ibaratnya pakai kamera 360, orang nggak pede gitu untuk istilahnya memperlihatkan siapa sih lu gitu kan. Nah makanya kita bikin tas transparan, dan transparan itu akhirnya bisa, misalkan ini nih Adit tuh orang yang suka misalkan A, B, C, D, misalkan Mbak Bella ini orang yang suka C, D, E, F, G gitu. Jadi di situ akhirnya kita diangkat sama salah satu media terbesar juga dari UK adalah High Snobiety. Kita ibaratnya direndengkan sama brand-brand luar juga. Boleh selanjutnya yang tadi yang selanjutnya lagi ya. Nah kalau yang ini kita masih ada sampai hari ini. Jadi brand besar dari Jepang itu ibaratnya datang ke Bandung waktu itu dan akhirnya mengajak brand-brand Bandung untuk ayo kita
istilahnya silaturahmi gitu ya. Dan ini masih ada sampai hari ini. Kita memajang beberapa produk, ibaratnya totemnya. Kita memperkenalkan Neon itu apa, ada apa aja produknya, dan itu tuh sekarang masih ada di Pascal 23. Boleh selanjutnya lagi. Oke, ini salah satunya juga yang agak nyimpang sedikit. Ibaratnya kalau Neon itu kan ready to wear ya, atau bahkan cuman aksesoris aja, tapi alhamdulillah kita dikasih kesempatan ini tahun 2016 sebenarnya. Kita ikutan Jakarta Fashion Week di tahun itu untuk menampilkan 6 collection top to toe gitu. Jadi kita pertama kalinya juga bikin ada outer, ada poncho, dan ada koper waktu itu. Boleh selanjutnya. Oke, ini hanya landscape aja. Jadi Neon itu bisa dibilang hampir ya 70%-nya istilahnya segmentasinya ke cewek, sisanya cowok. Terus ini beberapa sosial media asetnya kita. Boleh selanjutnya. Oke, ini Instagramnya. Selanjutnya lagi. Oke, nah ini adalah beberapa media expose. Jadi kita memang kalau membuat lookbook atau membuat collection itu pasti harus ada press release-nya. Kenapa? Karena ya tadi sesuai dengan di awal, kita itu nggak mau ibarat katanya jago kandang. Means adalah hanya di Bandung aja atau bahkan hanya di Indonesia aja. Makanya dari sini mungkin banyak beberapa media yang ke-trigger, dan bahkan ya Neon salah satu yang punya blue badge juga di Instagram karena kita banyak expose-nya. Boleh selanjutnya. Oke, boleh lagi. Oke, ini hanya cerita yang bisa saya share, mungkin yang tadi sesuai dengan kapan sih saya jatuhnya dan kapan saya bangunnya. Jadi sekitar tahun 2015 ke 2016, alhamdulillah ya, saya bilangnya alhamdulillah kita ditipu sama founder sendiri gitu. Jadi dulu itu kita berempat, akhirnya kita jadi bertiga. Karena apa? Karena salah satu founder kita ibarat katanya dia ngambil uang. Karena waktu itu untungnya saya masih dikasih kesempatan megang salah satu akun banknya. Nah di situ akhirnya kita tahu ada yang fraud, dan dari situ kurang lebih lah 100 juta itu yang kecatat sama saya. Nah dari situ akhirnya kita bisa dibilang kita collapse karena kita nggak punya duit sama sekali setelah itu. Bahkan untuk ibaratnya apa ya, produksi gitu ya, itu kita nggak punya gitu. Nah akhirnya di situ saya punya strategi gimana caranya kita gotong royong, dalam artian saya alhamdulillah punya teman yang bisa atau enggak keluarga gitu ya, yang pada mau ibaratnya ayo Neon sekarang buka investasi, saya akan bagi hasil. Itu kurang lebih hampir selama 3 tahun. Nah di situ saya mencoba pola-pola ya kayak sharing profit aja gitu, kayak misalkan misalkan ada keuntungan kita bagi hasil 20% atau misalkan ada 30% dan lain sebagainya. Nah di situ titik baliknya Neon sebenarnya, yang awalnya kita udah mungkin di 2015 tuh udah mulai peak gitu ya, tapi karena ada kasus itu kita turun lagi karena kita nggak bisa ikut event, nggak bisa ikut apapun itu, nggak bisa ngeluarin koleksi baru gitu. Jadi kita cuman ngejual apa yang ada aja gitu. Nah akhirnya dari tahun itu sampai tahun 2018 kita benar-benar ngulik lagi, kita ngulang lagi, dan akhirnya tadi tahun 2019 itu udah kayak permulaan awal banget. Oke, kita sekarang ibaratnya mimpinya jangan nasional, kita harus internasional gitu. Jadi di situ mungkin gitu kan, alhamdulillah sampai sekarang Neon bisa dikenalnya adalah gak cuman jago di kandang, bahkan jangan jago di Bandung doang gitu. Boleh selanjutnya. Oke, ini hanya landscape juga. Ini adalah perkembangan. Kalau misalkan tadi bilang Pak Sandi, gimana sih dari ibaratnya dari awal banget dasar sampai sekarang. Kalau misalkan ngomong dari 2013 sampai 2020, landscape-nya Neon itu adalah bisa dibilang dari number of users-nya kita naik gitu ya. Terus udah kayak gitu number of capacity dari production-nya juga naik gitu kan, dan bahkan sampai impression baik itu di social media set, ini utamanya ada di Instagram juga kita naik. Boleh selanjutnya. Nah ini ceritanya lagi adalah ya siapa yang nggak kena pandemik gitu ya, siapa yang nggak kena corona effect gitu. Nah ini sekitar di di bulan kemarin ya, di bulan Februari akhir kita tuh baru banget nge-launching artikel yang namanya Sterling Collection. Yang harapan saya itu adalah segmentasinya AB gitu ya. Di situ segmentasi AB udah jelas bisa dibilang ya agak mahal lah gitu ya. Tapi ada corona dan pas banget itu ngehit
sekitar bulan Maret awal ketika Pak Presiden bilang ada hashtag di rumah aja, terus udah kayak gitu ada work from home dan lain sebagainya, gitu drop banget. Kita bahkan sehari cuma 1 gitu waktu itu keluarnya gitu ya. Nah makanya itu kelihatan banget kan selama 3 minggu kita hampir bisa dibilang kayak perserikatan bumi datar ya, jadi nggak naik nggak turun gitu kan. Boleh selanjutnya. Nah ini apa yang saya lakukan. Jadi ketika ada pandemik, saya nggak diem gitu ya. Nah mungkin Pak Sandi juga setuju bahwa ketika ada masalah kita giving back. Jadi karena saya Muslim, saya banyakin sedekah waktu itu. Itu pesan dari kakek, dari ibu saya juga. Nah di perusahaan pun juga saya harus melakukan seperti itu. Nah ini saya punya paket yang namanya Neon Box of Fun. Jadi Box of Fun itu adalah 100% dari keuntungan bersih kita kasihkan semuanya untuk tenaga medis. Karena saat itu salam juga nih dari ibu saya, karena ibu saya itu adalah dokter, adik saya juga dokter dan sepupu saya juga dokter. Saat itu ada yang nangis, ada yang curhat ke saya, atau kakak ya kalau misalkan di Sunda, bisa tolongin nggak cari yang bisa nyumbang ini dan lain sebagainya. Dari situ akhirnya saya coba menggerakkan dan akhirnya terciptalah gerakan si Indonesia Kuat ini. Boleh selanjutnya. Nah ini dia yang tadi Pak Sandi bilang. Jadi kita diajak untuk bikin kolaborasi dan Pak Sandi pun ini artikelnya ini untuk auction. Alhamdulillah waktu itu kalau nggak salah 40 juta ya atau berapa saya lupa gitu ya. Jadi ini adalah satu koleksi yang bersama dengan Ultimate You. Jadi ini ada tasnya, ada masker, hand sanitizer, terus ada thank you card-nya lah ya dari saya. Nah ini alhamdulillah kita barengan sama brand-brand lokal yang lainnya di auction selama 1 hari kalau nggak salah, dan menghasilkan yang tadi saya sebut. Boleh selanjutnya. Nah ini salah satu gerakan saya ketika tadi ada pandemik, itu adalah namanya Indonesia Kuat. Apa Indonesia Kuat ini adalah ya tadi gimana caranya, ibaratnya kalau di luar itu punya banyak superheroes, di kita juga punya banyak superheroes kan. Ini tuh ada beberapa kayak Bumi Langit ya, ada Gundala, terus ada Tai Lalat juga dan lain sebagainya. Gimana caranya at least kita support moral gitu ke tenaga medis. Nah makanya pergerakan yang tadi saya bilang Neon Box of Fun itu adalah untuk pergerakan si Indonesia Kuat ini. Boleh selanjutnya. Mantap. Nah ini ya tadi kita nggak diem. Jadi setelah ada Box of Fun itu akhirnya ya tadi kalau mungkin inovasi ini adalah inovasi terbaik sepanjang sejarahnya Neon. Gitu ya. Jadi bisa dibilang ketika lagi krisis gitu kita alhamdulillah nggak turun, kita malah naik. Ini sales terbaik sepanjang sejarah karena ibarat kata pas lagi pandemik apa sih yang dibutuhkan sama masyarakat? Satu kalau nggak salah adalah APD ya atau enggak ibaratnya alat pelindung diri. Yang kedua adalah grocery kan. Nah ketimbang saya bikin grocery atau misalkan apapun itu, mendingan saya bikin alat pelindung diri. Tapi dalam tanda kutip adalah gimana sih yang caranya yang fashionable gitu. Jadi ini kita langsung kolaborasi hampir 30, itu ada artisan, ada brand gitu ya. Jadi namanya adalah Halpa si masker ini, dan tadi grade-nya adalah tas dari bahan nylon polyester. Boleh selanjutnya. Oke, nah ini juga ride the wave-nya, selain masker ada gloves. Boleh selanjutnya lagi. Gloves. Nah, jadi selama pandemik jangan diam. Jadi kita kolaborasi terus. Ini kemarin kita sama Movement Maker juga, itu sama Urban Sneaker Society. Kita bikin, kemarin kan lagi rame sepeda ya. Nah, kita bikin tuh tas sepeda. Kita bikin juga ya ibaratnya top tutunya juga buat styling pakai sepeda. Boleh selanjutnya. Oke, nah ini baru banget 2 minggu lalu kita kolaborasi juga sama brand Jakarta, jadi Bandung to Jakarta istilahnya. Kita bikin collection untuk olahraga. Jadi kalau ini lebih ke styling casual ya, sport casual gitu. Boleh selanjutnya. Oke, nah ini saya udah mimpi di 2021 adalah kita akan mencoba mengembangkan yang namanya intellectual property gitu ya. Mungkin ini saya pengen titip juga ke Pak Sandi, ibaratnya fashion itu
bukan hanya lagi kita mengirim barang, tapi gimana caranya kita bisa melakukan intangible export. Nah ini yang sekarang coba saya lagi ulik sama teman-teman di sini, teman-teman komunitas juga. Yuk kita bisa sebenarnya kayak Supreme atau Stussy itu udah nggak kolaborasinya, nggak harus dia ngirim barang, tapi cuma dia ngirim ibaratnya kayak file PNG atau enggak Corel Draw atau enggak misalkan Google Drive doang gitu. Itu jadi nanti tinggal tanda tangan dan lain sebagainya jadi. Gitu, itu yang coba saya lagi ulik juga. Boleh selanjutnya, ini mungkin slide terakhir. Ya ini tadi 2020 sampai 2022 gimana caranya kita bisa mengembangkan komersialisasi intellectual property. Itu mulai dari kita kolaborasi di tahun ini, 2021 kita mencoba meng-IP-kan si Neonnya sendiri dari aset-aset yang kita punya, dan 2022 mungkin kita pengen punya banget yang namanya retail bisnis sama expanding si IP kita ke internasional. Mungkin itu dari saya, terima kasih kesempatannya, dan ini adalah salah satu contekannya, kita mau bikin helm. Kan itu salah satu yang aneh gitu ya, dan itu ada slide yang paling bawahnya itu ada kita bikin sepatu gitu. Jadi tunggu aja 2021 Neon mungkin bukan lagi hanya sebatas carry your fun tapi carry new fun. Jadi kita akan ada di lifestyle gitu. Thank you. Amin. Mantap nih penjelasannya Mas Adit Tiara, keren dan sangat inspiring sekali. Tadi juga desain helmnya juga saya langsung pengen beli helm. Saya biasanya jarang muji helm, tapi kalau Neon nih kayaknya beda dari yang lain. Jadi kayaknya saya tertarik untuk kalau udah launching nanti mungkin saya akan beli gitu. Saya kirim nanti. Oke, terima kasih loh Mas Adit Tiara, sharingnya luar biasa sekali. Ternyata pengalaman Mas Adit dan juga Neonnya ya. Jadi kita tahu bagaimana dulu awal mulanya Neon itu berdiri dari mulai berempat gitu kan, sampai akhirnya berkali-kali mengalami krisis, bahkan hampir kolaps. Kemudian pada saat pandemi juga sempat merugi kembali, tapi mereka segera bangkit gitu ya, di mana Neon itu juga memproduksi masker dan juga peralatan APD gitu ya, yang dipakai untuk alat pelindung diri, dan juga melakukan kolaborasi dengan banyak pihak gitu. Itu adalah beberapa strategi yang dilakukan Neon untuk bertahan di tengah situasi pandemi seperti sekarang ini. Oke, dan ini teman-teman yang ingin bertanya langsung kepada Mas Adit dan juga Bang Sandi, kalian masih bisa ya memberikan pertanyaan kalian lewat website sly.do ya, inget ya. Nah ini dia nih websitenya sly.do dengan code event Bisnis Usia Muda 2020. Dan setelah ini kita akan masuk ke dalam sesi Q&A bersama Bang Sandiaga Uno dan juga Mas Adit Tiara. Tetap di webinar Gerakan Indonesia Bangkit with Sandiaga Uno. I only spent 5.5 years in Indonesia. And every time you speak bahasa mesti I'm diterjemahin kan? translating everything as we speak. Aku bersyukur sekali udah dikasih kesempatan untuk main di beberapa film Hollywood. Tapi aku rasa jalan aku masih panjang. Aku sempat ketemu Menteri PPPA. Aku bilang ke beliau bahwa aku sangat concerned dengan isu kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak di Indonesia. Aku dan keluarga mama aku, kita punya yayasan yang namanya Sukarseno Peduli. Dan yayasan ini sejak 2004 sudah ngebangun kira-kira 11 sekolah dan ngebantu kira-kira 5.000 anak-anak mendapatkan edukasi yang gratis. For me, for me, for me. Aku masih bingung sama pendapat yang mengatakan bahwa juara 1 akan dapat kutukan. Tapi maksudnya gini, aku percaya bahwa Tuhan udah kasih aku jalan, kasih aku rezeki. Tidak mungkin Tuhan mengutuk orang-orang yang berprestasi apalagi Setuju berjuang. It's a real thing sekarang kalau orang tuh ngelihat followers lo tuh adalah suatu di sosial yang kayak lu butuhin gitu loh. Walaupun sebenarnya itu nggak baik gitu kalau misalnya kita ngelihat orang value-nya dari followers. Suka ketawa sendiri nggak sih Ya, sama lumayan. amazing gitu. Yang kira-kira going back in time gitu. Kalau misalnya disuruh balik ke waktu semula dan juga ditanya mau ngerubah apa, itu menurut aku nggak ada yang mau aku rubah sih. Karena kalau misalnya aku ngerubah sesuatu dari masa lalu, berarti aku nggak akan belajar. Aku nggak kaget sih, karena emang dari awal tuh udah selalu dikasih advice sama orang tua aku kayak
aku sering banget dapet hate comments, terus juga banyak yang Dibaca gitu satu-satu komen. aku sebenarnya nggak terlalu mikirin, karena aku tahu lebih banyak yang insya Allah lebih banyak yang support ketimbang yang hate. Sosok mama di mata Nora seperti apa? She's my role model, cause selain kayak mama ngajarin aku banyak hal soal nyanyi, tapi mama juga ngajarin aku banyak hal soal kehidupan. To keep me grounded, luckily, one of the biggest influence in my life is my mother. Jadi mungkin ibu saya yang paling berpengaruh untuk mengingatkan to keep grounded. Matahari juga tidak selalu bersinar. Spotlight tidak akan selalu ada di diri kamu. Mungkin ada di orang lain. Hari ini kamu nggak dapet. Hari ini kamu bisa punya popularity. Mungkin besok tidak. What dimensions yang paling kena nih for you? Mampu menyuarakan sesuatu yang ada di tengah masyarakat, menyuarakan sebuah realitas yang mungkin kadang mengenakan, kadang tidak mengenakan gitu, dan memotret itu ke dalam sebuah karakter, menghidupkannya. TV kan udah awareness paling besar awalnya, tapi sekarang ternyata digital itu kayak semut, lama-lama naik. Total karyawannya sekarang udah berapa? Kita total sih semua hampir 100 lah. Saya dari 3 orang, dari di garasi doang cuma 1 editor dan 2 staff. Bro Raffi ini bos yang super baik banget ya. Menyapa, terus ramah. Ketemu orang yang tanpa pagar, itu tuh respect kita akan jauh berkali-kali lipat saat Bang Sandi melakukan itu sama kita. Bener banget sih. Itu yang kita, makanya aku juga sama tim aku, ya udah nggak usah lu ada atasan bawahan lah. Di Rans Entertainment ini Abrar sampai bisa beli rumah dan mobil cash. Wow! Bener nggak? Betul. Widih! Gokil. Tepuk tangan dulu, tepuk tangan dulu. Ya, kembali lagi bersama Bang Sandi, Mas Adit, dan juga pastinya saya Bella Fauzi. Jadi teman-teman, tadi kita sudah membahas ya soal bisnis fashion, terutama tas, dan bagaimana brand neon ini bisa bangkit dari keterpurukan dan juga krisis gitu ya, dari brand lokal terbaik sampai akhirnya bisa go internasional. Luar biasa sekali cerita dari Mas Adit Yara tadi ya. Dan sekarang saatnya kita untuk membacakan pertanyaan dari teman-teman yang sudah memberikan atau mensubmit pertanyaan mereka lewat website Sly.do dengan code event Bisnis Usia Muda 2020. Oke, baik. Nah, ini sudah ada pertanyaan yang masuk dari Nicole Monica. Nah, ini pertanyaannya untuk Bang Sandi. Katanya gimana sih caranya supaya tetap semangat dan gak putus asa walaupun sudah pernah gagal memulai bisnis? Silakan Bang Sandi. Nicole, kita harus punya satu keyakinan bahwa kalau kita mau sukses, pasti akan melalui beberapa kegagalan. Waktu saya memulai usaha, saya mengawalinya dengan kegagalan. Saya di PHK, itu banyak orang mungkin menganggap sebagai musibah. Tapi ternyata musibah itu berubah menjadi hikmah, karena dari musibah itu saya memulai satu inovasi dengan usaha kecil menengah di bidang konsultan keuangan. Nah, hikmah itu akhirnya berujung menjadi berkah waktu usaha kita berkembang menjadi perusahaan investasi aktif se-Asia Tenggara dengan jumlah karyawan sekitar 30.000. Kalau kita yakini bahwa kegagalan itu adalah anak tangga menuju kesuksesan, kita akan menyiapkan mental kita. Yang kedua, bergabunglah dengan komunitas-komunitas. Saya kebetulan sama Kang Adit ini juga di komunitas local product, local heroes yang saling menguatkan. Nah, kalau kita lagi down, biasanya teman-teman kita yang ada dalam satu kumpulan komunitas silaturahim akan membangkitkan semangat kita. Ketiga adalah selalu fokus terhadap kekuatan inovasi kita. Karena setiap ada kegagalan berarti ada kesempatan kita untuk berbuat lebih baik lagi. Jadi untuk Nico, semangat terus, karena kegagalan itu sebetulnya adalah cara kita untuk lebih cepat mencapai kesuksesan. Mantap. Oke, terima kasih jawabannya Bang Sandi. Kita langsung ke pertanyaan selanjutnya. Oke, kita lihat ada dari Riri Putri. Ini pertanyaannya untuk Mas Adit. Katanya, gimana sih cara Mas Adit dapat ide untuk membuat desain-desain tas neon? Silakan Mas Adit. Jawabannya agak nyeleneh sih, tapi
sebenarnya gini ya, kalau tas, kebetulan kalau sekarang memang saya lebih ke bagian operation gitu kan, marketing, sales dan lain sebagainya. Sebenarnya partner saya ini Rangga yang ngedesain tas. Tapi balik lagi kalau ideation itu biasanya kita berdua. Kayak contoh paling gampang kemarin masker kali ya. Cara ngedesain itu yang sudah pasti kalau saya ya pribadi ada to be honest-nya adalah cari dulu marketnya. Maksudnya specify marketnya itu akan seperti apa. Misalkan kayak neon itu tadi kan kita udah clarify ya dari awal, kita itu harus cewek, disukain cewek udah pasti. Jadi kata kuncinya itu kalau misalkan kita bikin produk dalam tanda kutip adalah harus lucu gitu. Kalau nggak lucu berarti nggak akan masuk kriteria itu produk neon gitu. Terus karena cewek terus segmentasinya lebih yang tadi ya umurnya berapa. Nah nanti ketika umurnya berapa ya tadi kebutuhannya itu apa sih gitu kan dari situ. Nah jadi balik lagi kalau misalkan menciptakan produk itu ada dua sih sebenarnya. Untuk idealis untuk ibaratnya satisfied diri sendiri kah, atau misalkan untuk menyenangkan hati customer kita. Karena dua itu sangat berbeda. Ketika contoh nih, mungkin nggak pada nyangka ya neon yang hampir 70% cewek tapi ownernya cowok gitu kan. Jadi ibaratnya saya sangat memahami wanita kan, intinya seperti itu. Nah, jadi bisa dibilang gimana caranya saya pasti ngeliatin ya istri saya, terus udah kayak gitu teman-teman saya, terus udah kayak gitu ya kayak tim yang ada di kantor. Bahkan saya tuh setiap minggunya kayak ke misalkan nih ke PR saya, misalkan dulu, misalkan minggu lalu lagi ngapain, kemana aja gitu kan, lagi yang lagi hype apa, TikTok yang terbaru apa gitu kan, Instagram yang lagi di-explore lagi apa gitu. Jadi kita cari terus yang lagi hype gitu ya, momentum apa gitu. Jadi itu sih kalau saya sih pasti ngedengerin sama yang terakhir adalah jalan-jalan gitu. Jadi kalau jalan-jalan itu ibaratnya jangan mencari yang ada di Indonesia mungkin ya kali ya kalau saya. Karena ya tadi balik lagi mau jalan-jalan itu bisa virtual gitu ya, atau misalkan offline, tapi kan offline lagi nggak bisa nih. Nah biasanya saya suka jalan-jalan misalkan ke Jogja, ke Bali, atau misalkan kemarin terakhir ke Jepang gitu. Cari rekomendasi, cari referensi itu nggak mesti harus ada di dalam kita gitu. Jadi buka selebar-lebarnya, seluas-luasnya. Jangan kita punya box sendiri gitu, mengekang itu nanti yang akan ngebunuh si kreativitas kita sih. Baik. Itu sih. Baik, jadi cari inspirasi seluas-luasnya ya Mas Adit ya. Yes. Dan pahami kebutuhan customer sesuai dengan segmentasi yang dituju begitu. Betul. Oke, baik. Untuk pertanyaan selanjutnya kita lihat ini ada dari Rizky Alamsyah. Pertanyaannya untuk Bang Sandi. Katanya, Assalamualaikum Pak Sandi, menurut Bapak, apakah setiap para pembisnis itu sangat diperlukan kolaps? Maksudnya kolaps kali ya? Kolaborasi, gunanya untuk apa dan dapat menguntungkan apa untuk produknya itu sendiri? Oke, silakan Bang Sandi. Oke, kita pada masa lalu sibuk menyiapkan diri untuk kompetisi. Nah, era baru daripada dunia usaha, daripada bisnis, daripada entrepreneurship dan kewirausahaan ini adalah kolaborasi. Jadi bagaimana kita strateginya itu bukan red ocean, di mana kita saling sikut menyikut untuk mendapatkan pangsa yang lebih besar, tapi justru kita saling bergandengan tangan. Kita konsepnya adalah blue ocean strategy. Contohnya waktu saya collabs dengan Neon, jadi brand yang kita lagi kembangkan sekarang adalah Ultimate You, kuat di jaringan komunitas, kuat pada beberapa produk-produk utama seperti produk-produk olahraga. Tapi kita lihat ada kesempatan berkolaborasi dengan Neon. Neon ini, aduh keren banget deh produknya kalau kita lihat. Waktu itu ada tas laptop, kita nggak punya produk tas laptop. Terus juga Neon kuat juga di marketing dan kuat sekali di desain. Akhirnya kita gabungkan, jadi dari keuangan kita lakukan sebuah kolaborasi, kita lelang produk kolaborasi kita itu dan alhamdulillah bisa untuk mendapatkan dana yang cukup signifikan membantu para pejuang garda depan, petugas medis, tim dokter, tenaga kesehatan yang lagi berjuang melawan COVID-19. Nah, sistem kolaborasi ini menurut saya sekarang adalah bagian dari adaptasi terhadap digitalisasi. Satu adaptasi yang merupakan implementasi dari ide-ide kreatif dan ide-ide inovatif
yang hadir dan saya mendukung anak-anak muda. Marilah kita dorong kolaborasi. Siapa yang kuat di distribusi, siapa yang kuat di produksi, bergabung. Siapa yang kuat di keuangan, siapa yang kuat di marketing, bergabung. Nah, dengan begitu kita akhirnya bukan saling melawan antara produk Indonesia dengan produk Indonesia sendiri, tapi kita mengambil. Karena dari hasil survei terakhir nih, ini menarik sekali nih guys. Ternyata bangsa kita, ya mulai dari emak-emak sampai milenial, 45% tuh sukanya brand dari luar negeri. Nah ini yang harus kita ambil. Pandemi ini harus ngambil, kasih kesempatan Neon. Kenapa nggak Neon nanti yang menjadi brand unggulan, menjadi salah satu favorit daripada pasar di Indonesia. Amin. Baik. Nah sekarang adalah masa untuk saling berkolaborasi, bukan berkompetisi ya Bang Sandi ya. Oke. Baik, untuk next pertanyaan kita ada dari Satrio Abadi. Nah ini untuk Mas Adit nih. Dia nanya, katanya apa sih kriteria sebuah brand bisa ikut ke acara agenda show di Las Vegas? Silakan Mas Adit. Oke, ini banyak sih sebenarnya apa ya namanya syarat dan lain sebagainya. Tapi intinya sih kalau kemarin akhirnya ngobrol ya sama panitia, terus udah kayak gitu ada beberapa juga ya influencer kali ya yang ada di agenda show-nya sendiri. Jadi mereka menseleksi brand yang ada di sana itu adalah yang punya cerita sebetulnya. Jadi brand itu sekarang bukan lagi berlomba-lomba di cara bikin produk, cara bikin materials, gitu kan, cara mengolah ibaratnya database dan lain sebagainya. Tapi fashion mungkin ya karena kita banyak banget sekarang media. Let's say kita ada internasional, ada Kompleks, ada Hypebeast, ada High Snobiety. Jadi mereka itu membutuhkan yang namanya drama gitu. Jadi drama di sini adalah ya bisa dibilang storytelling gitu ya. Apa sih yang dimiliki dari brand ini bedanya sama tas yang lain. Let's say kemarin itu kita ada di agenda show, banyak loh brand tasnya, tapi satu tas ke tas yang lainnya itu tidak ada yang sama. Bahkan misalkan baju pun itu banyak, tapi semuanya ada cerita-ceritanya masing-masing. Itu ada yang kemarin tuh di belakang booth saya ada yang bisa di recycle, bahkan sampai bawa mesin sablon 2 gitu kalau nggak salah. Terus saya tanya ceritanya apa nih? Ya ini ceritanya adalah kita ini mengumpulkan dari botol-botol plastik kalau nggak salah. Akhirnya nanti bisa ya kata dia bisa dijadikan sebuah benang, dari benang akhirnya jadi baju, terus udah kayak gitu kita nyablon di sana kemarin gitu. Jadi ada experience kemarin di sana itu. Jadi wah kemarin kebuka banget gitu ya di agenda show sendiri. Jadi kalaupun misalkan teman-teman nih yang pada mau ke sana itu DM aja ke Instagramnya dan mereka tuh sangat-sangat ramah gitu ya. Jadi kemarin pun gak nyangka sih beberapa kali kita di repost gitu dari agenda show-nya sendiri. Padahal kontennya tuh biasa aja menurut saya gitu ya bahkan Instagram pribadi saya di repost sama panitia si agenda show-nya. Karena apa ya tadi? Karena saya coba bercerita waktu itu. Pas lagi gua di sana gini loh, terus ternyata ya kita diangkat gitu kemarin. Nah, makanya coba aja DM. Terus kalau saran saya pun kesiapan di sini adalah ya tadi kalau bisa udah belajar banget tentang shipping, tentang istilahnya ya tadi pas lagi ada di sana tentang cukai dan lain sebagainya, karena itu ya ibaratnya tuh nggak akan kejadian deh kalau misalkan nggak ke sana. Kita akhirnya belajar misalkan ini harus dokumennya seperti apa aja, apalagi kita masuk ke Amerika ya. Jadi kayak bahan aja itu ini bahannya mengandung grade apa loh. Gak boleh lo grade yang binatang ini, gak boleh lo masuk dengan grade misalkan kena kayu ini gitu. Jadi itu wah detail banget kalau di sana gitu. Jadi itu sih kita masih belajar juga. Itu paling kalau untuk agenda show. Oke, baik. Terima kasih untuk jawaban dan juga pencerahannya bagi Bang Sandi dan juga Mas Adit. Ini merupakan sebuah pengalaman yang luar biasa bagi saya dan juga teman-teman mahasiswa yang sudah bergabung di webinar sore hari ini. Dan juga untuk teman-teman mahasiswa, terima kasih ya bagi yang sudah bertanya. Kami minta maaf kalau seandainya banyak pertanyaan yang belum sempat ditanyakan. Ini karena waktu yang terbatas dan peserta yang banyak sekali. Kami tetap berharap bisa mewakili paling tidak inti dari
sebagian besar pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada Bang Sandi dan juga Mas Adit. Semoga cukup terwakili ya, meskipun memang belum semuanya. Oke, sebelum kita akhiri webinar hari ini, apakah ada yang ingin disampaikan sebagai konklusi dari Bang Sandi maupun Mas Adit untuk teman-teman mahasiswa yang sudah join di webinar hari ini? Mungkin saya persilakan Bang Sandi terlebih dahulu, silakan. Ya, terima kasih Bella dan teman-teman mahasiswa generasi milenial, generasi zilenial yang sekarang lagi berjuang di tengah-tengah pandemi di saat melambatnya ekonomi. Yuk kita sama-sama hadirkan satu solusi. Masalah di sekeliling kita adalah susahnya mendapat lapangan pekerjaan, susahnya mendapatkan mata pencaharian, turunnya penghasilan, berkurangnya pengeluaran karena beban biaya hidup yang semakin berat. Nah, kita harus mampu untuk menghadirkan solusi. Nah, satu solusi yang saya dorong adalah dalam webinar kita kali ini, kita ingin menggunakan platform digital untuk membangkitkan semangat kita agar Indonesia bangkit dan segera pulih. Anak-anak muda punya banyak ide dan kreativitas. Saya akan mengambil satu langkah bersama-sama nanti dengan Kang Adit dan lain sebagainya, tokoh-tokoh untuk menggalang satu kekuatan momentum untuk kita bangkit dan insya Allah kita pulihkan ekonomi Indonesia. Oke, baik, terima kasih Bang Sandi. Untuk Mas Adit, ada pesan-pesan yang ingin disampaikan untuk teman-teman mahasiswa? Silakan Mas Adit. Oke. Mungkin saya lebih ke side bagi orang atau teman-teman mahasiswa nih yang lagi mau mulai. Saya selalu ngomong ini sih biasanya kalau di akhir pembicaraan. Ibaratnya Indonesia itu dengan mungkin sekarang ada berapa ratus juta ya penduduk Indonesia. Nah, saya selalu nge-trigger teman-teman misalkan, oke, let's say 1%-nya berapa deh misalkan. Let's say 2 jutanya. Kalau misalkan 2 jutanya juga nggak bisa, misalkan 1%-nya lagi deh dari 2 juta. Oke, let's say berapa itulah gitu ya. Nah, dari situ saya selalu bilang kayak gini, ketika teman-teman punya brand, punya produk, punya kuliner atau service, bisnis dan lain sebagainya, dan ketika saat itu bilang, aduh kok nggak laku ya, aduh kok ibaratnya stuck nih bisnisnya gua gitu. Nah, saya selalu bilang, dari ratusan juta masyarakat Indonesia masa sih nggak bisa dapat sekian persennya. Nah, kesimpulannya apa? Kita itu bukan nggak laku atau bukan produk kita yang salah, tapi saya selalu bilang segmentasinya atau market kitanya aja yang belum nemu yang pas gitu. Nah, jadi saya selalu men-underline itu adalah cari produk yang kalian suka, misalkan as your passion, tapi jangan lupa cari marketnya juga. Nanti ketika produknya nyampe, produknya ibaratnya mau produk apapun, mau bagus istilahnya, mau biasa aja dan lain sebagainya, itu pasti saya jamin pasti laku ketika ketemu sama marketnya. Itu aja sih kalau dari saya. Mantap, Mas Adit. Terima kasih banyak ya untuk masukannya bagi teman-teman mahasiswa yang sudah bergabung di webinar kita hari ini. Jadi itu dia webinar kita yang membahas tema jatuh bangun bisnis di usia muda bersama Bang Sandi dan juga Mas Adit. Terima kasih banyak sekali lagi untuk ilmu-ilmunya, sharing-sharingnya. Dan sekarang saya mau mengajak semua teman-teman mahasiswa yang sudah bergabung hari ini di webinar ini untuk berfoto bersama Bang Sandiaga Uno dan juga Mas Adit Tiara, dan jangan lupa untuk mengaktifkan kamera zoom kalian ya supaya mukanya yang cantik dan ganteng bisa kelihatan. Jangan sampai pas foto ada yang hitam gitu ya, sayang nanti nggak ada kenang-kenangannya gitu. Oke, kita akan bagi menjadi 2 sesi ya. Kita tunggu dulu. Nah, untuk teman-teman yang belum mengaktifkan kamera zoomnya boleh ya di turn on sekarang supaya mukanya yang kece-kece kelihatan semuanya. Nah, gitu. Ya, jangan sampai ada yang hitam ya layarnya ya. Coba dinyalain tolong kamera zoomnya, di turn on dulu. Oke. Kita akan segera memulai foto session sesi 1. Siap semuanya? Udah ya? Udah ready ya? Coba acungkan jempolnya kalau udah ready. Mantap. Oke, saya hitung ya. 3, 2, 1. Terima kasih banyak semuanya yang sudah bergabung. Jangan lupa nanti
foto-foto yang barusan saja kita foto session akan kita share nantinya supaya teman-teman mahasiswa bisa posting di Instagram atau sosial media masing-masing. Dan saya juga ucapkan terima kasih banyak sekali lagi kepada Bang Sandiaga Uno dan juga Mas Adityara untuk ilmu dan cerita-cerita inspiratifnya bagi kita semua. Dan terima kasih juga bagi teman-teman mahasiswa webinar yang sudah hadir, dan juga terima kasih pastinya kepada Forum Mahasiswa Merah Putih yang sudah mendukung terselenggaranya webinar ini. Dan untuk teman-teman mahasiswa, pastikan nama kalian ini sudah sesuai dengan nama yang didaftarkan. Kenapa? Karena nanti kalian akan mendapatkan e-certificate. Jadi namanya harus sama, jangan sampai beda ya. Nah, ini nanti e-certificate akan dikirim ke email kalian masing-masing, begitu. Oke, akhir kata saya Bella Fauzi undur diri, dan sampai bertemu lagi di webinar Gerakan Indonesia Bangkit with Sandiaga Uno berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.